saya diajari cucu jadi, kekinian, dan hidup saya berubah total. Halo, nama saya Ines, saya berumur 80 tahun. Hidup saya tenang di sebuah rumah sederhana di kota kecil Banyuwangi, Jawa Timur. Saya sudah menjalani banyak hal dalam hidup, merasa dunia ini sudah saya jelajahi, dan tak lagi ada kejutan. Namun, semuanya berubah ketika cucu saya, Bayu, yang berumur 28 tahun, datang berkunjung. Bayu datang dengan semangat muda yang berbeda, membawa gadget dan cerita tentang dunia baru yang saya tak pernah mengerti, media sosial. Awalnya saya kira dia hanya ingin mengajari saya sekadar cara menggunakan ponsel pintar dan membuat akun Instagram. Tapi ternyata, kedatangannya membuka pintu lain dalam hidup saya, yang selama ini saya kira sudah tertutup rapat. Sejak kecil saya memang dikenal sebagai perempuan yang anggun dan penuh wibawa. Kulit saya putih dengan garis-garis halus tanda waktu yang saya syukuri sebagai pengalaman hidup. Tubuh saya masih punya lekuk yang sering jadi bahan bisik-bisik halus di acara keluarga, tapi kini yang paling menggoda justru tatapan mata saya yang tenang dan penuh cerita. Saya selalu tahu kapan seseorang diam-diam melirik saya, tapi Bayu berbeda, tatapannya begitu lugas, seolah ia tahu persis apa yang ingin ia lihat dan sentuh, bahkan tanpa kata-kata. Dia bilang, "Nenek, ibu harus lebih berani tampil. Bukan cuma di foto, tapi juga di dunia nyata." Awalnya saya ragu, tapi Bayu mulai mengajari saya cara memposting foto, berkomentar, dan berani mengekspresikan diri. Usia bukan penghalang untuk punya gairah, katanya sambil menunjukkan video seorang nenek menari dengan penuh percaya diri. "Kamu punya aura yang lebih kuat dari dia." Saat itulah saya mulai percaya. Di antara canda dan selfie kami, saya sadar Bayu tidak hanya ingin mengajari saya teknologi, tapi juga ingin membangkitkan sesuatu yang lama tertidur dalam diri saya. Tubuh saya yang selama ini seperti menunggu waktu mulai merespons, bukan karena sentuhan, tapi karena energi yang ia bangkitkan. Setiap hari Bayu menghabiskan waktu bersama saya, duduk di sofa sambil menunjukkan video dan mengajari saya cara berinteraksi di dunia maya. Tapi yang paling mengguncang saya adalah caranya menatap saya, seperti ia bisa membaca bahasa tubuh saya yang tak terucapkan dan tahu persis apa yang saya rasakan. Suatu sore, Bayu membantu saya memilih pakaian untuk membuat video. Saat ia menyentuh tali blus saya, jari-jarinya menyentuh kulit saya sangat lembut, membuat saya menutup mata bukan karena malu, tapi karena perasaan yang tak pernah saya sangka akan muncul kembali. Dia mulai memotret saya, mengatakan bahwa cahaya alami saya jauh lebih indah daripada filter apapun. Saat ia mengarahkan posisi tubuh saya, sentuhan tangannya seperti membimbing saya ke tempat yang sudah lama saya rindukan tanpa saya sadari. Bayu mulai tidur di kamar sebelah, tapi setiap malam sebelum mematikan lampu, ia datang ke kamar saya dan mengecup dahi saya. Sentuhan itu bukan sekadar kasih sayang, tapi undangan yang tubuh saya terima dengan terbuka. Saya tidak pernah menyangka, pada usia 80 tahun, hidup saya akan berubah sedemikian rupa, hanya karena kehadiran seorang cucu dan keberanian untuk membuka lembaran baru. Dan ini baru permulaan. Sore itu, Bayu kembali duduk di samping saya di ruang tamu. Lampu-lampu kecil dari lampu hias di sudut ruangan memberikan cahaya hangat yang membuat suasana terasa lebih akrab. Dia membuka ponselnya dan mulai menunjukkan video-video para perempuan paruh baya yang berani tampil beda di media sosial. Saya duduk mendengarkan dengan seksama, hati saya bergetar mendengar kata-katanya yang penuh semangat. "Ini, Nek, lihat bagaimana mereka mengekspresikan diri. Mereka tidak takut usia, mereka justru memanfaatkan pengalaman hidup untuk bersinar," ujarnya sambil menunjuk layar. Saya tersenyum, tapi ada rasa ragu yang masih mengendap di benak saya. Apakah saya benar-benar siap? Apakah orang-orang di sekitar saya akan mengerti?
Bayu melihat keraguan saya dan menggenggam tangan saya perlahan. Nenek, hidup itu terlalu singkat untuk takut mencoba hal baru. Aku yakin nenek bisa lebih dari yang nenek kira. Kata-katanya seperti menembus lapisan keraguan yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, dia mengajari saya bagaimana membuat video singkat, mengedit foto dengan aplikasi sederhana, dan menulis komentar yang menarik. Kami tertawa bersama saat saya mencoba menari mengikuti gerakan di video yang ia tunjukkan, meski langkah saya masih kaku dan sering salah irama. Bayu sabar mengoreksi dan memuji setiap usaha saya. Namun, bukan hanya soal teknologi yang membuat saya terpesona. Yang paling membuat saya terkagum-kagum adalah bagaimana dia melihat saya, bukan sebagai nenek yang sudah tua dan lemah, tapi sebagai wanita yang masih hidup dan punya gairah untuk dijalani. Tatapannya itu yang membuat saya mulai percaya pada diri sendiri lagi. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk, Bayu berkata, "Nenek, aku suka perempuan yang punya cerita di matanya. Aku lebih suka perempuan yang berani menunjukkan siapa dirinya daripada yang hanya dia menunggu dunia lewat begitu saja." Kata-kata itu membuat dada saya berdebar. Saya menatapnya, dan dia tersenyum ringan, seolah mengatakan bahwa dunia ini masih penuh kejutan yang menanti untuk ditemukan. Dalam hati saya mulai bertanya-tanya, apakah mungkin saya masih bisa membuka lembaran baru dalam hidup saya? Apakah saya masih bisa merasa hidup dengan cara yang belum pernah saya rasakan sebelumnya? Bayu telah menyalakan sebuah api kecil dalam diri saya, api yang perlahan mulai membesar dan menghangatkan setiap sudut hati yang selama ini dingin. Saya tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malam itu, saya merasa hidup saya mulai memasuki babak baru yang penuh warna dan tantangan. Dan Bayu, cucu saya yang tak hanya mengajari teknologi, tapi juga mengajarkan saya arti keberanian dan kepercayaan diri, menjadi tokoh utama dalam cerita baru saya ini. Namun, saya belum tahu bahwa kejutan yang lebih besar akan segera datang, mengubah segala sesuatu lebih jauh dari apa yang pernah saya bayangkan. Tapi itu cerita untuk nanti. Kini, biarkan saya menikmati malam ini, dan pelan-pelan belajar membuka diri pada dunia yang baru. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Bayu mulai tinggal di rumah saya. Setiap pagi, saya bangun dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan semangat untuk belajar hal baru. Bayu selalu ada di sana, siap membantu saya memahami dunia digital yang sama sekali asing bagi saya. Tapi bukan hanya itu yang membuat hati saya berdebar, tatapan dan sentuhannya yang lembut mulai mengubah cara saya melihat diri sendiri. Suatu pagi yang cerah di Banyuwangi, Bayu mengajak saya pergi ke pasar tradisional untuk mencari bahan membuat video masak. Saya masih ingat betul bagaimana dia memegang tangan saya dengan erat saat kami menyusuri lorong-lorong pasar yang ramai. Bau rempah dan suara pedagang yang bersahut-sahutan membuat suasana begitu hidup. Dia berkata, "Nenek, video masak ini nanti akan jadi konten yang menarik. Orang-orang suka melihat keaslian dan kehangatan seperti yang nenek punya." Saya mengenakan blus merah muda yang dipadu dengan rok batik, sepatu sandal yang nyaman, dan kalung mutiara kecil pemberian ibu saya dulu. Bayu memuji penampilan saya dengan senyum tulus, membuat saya merasa cantik, meskipun usia sudah tak muda lagi. Kami mulai merekam saat saya memasak sambal terasi, sambil bercanda dan tertawa. Dia merekam dari berbagai sudut, menangkap ekspresi saya yang ceria dan penuh semangat. Setelah selesai, kami duduk di bangku dekat warung kopi kecil di pinggir jalan. Bayu menunjukkan hasil rekaman di ponselnya, lalu mengajarkan saya cara mengunggahnya ke media sosial. "Nenek, jangan takut komentar orang. Yang penting nenek jujur dan bahagia," katanya. Saya mengangguk pelan, mencoba menyerap setiap kata-katanya.
Namun, di balik tawa dan kegembiraan itu, ada rasa gelisah yang mulai muncul. Saya mulai menyadari bahwa tidak semua orang di sekitar saya akan menerima perubahan ini. Tetangga di kompleks perumahan, yang selama ini mengenal saya sebagai nenek pendiam dan sopan, mungkin akan terkejut atau bahkan menggosipkan hal-hal yang saya lakukan bersama Bayu. Malam itu, setelah Bayu tidur, saya termenung di balkon rumah. Angin malam yang sejuk menyapu wajah saya, seolah ingin menghapus segala kekhawatiran yang menumpuk. Apakah saya siap menghadapi dunia yang sudah berubah, dunia yang kini saya masuki dengan keberanian baru? Apakah saya mampu mempertahankan diri saya yang lama sekaligus membuka lembaran baru? Saya tahu, Bayu adalah kunci perubahan ini. Dia datang bukan hanya membawa teknologi, tapi juga keberanian untuk mengekspresikan diri tanpa takut usia menjadi penghalang. Tapi saya juga sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Ada batas-batas yang harus saya hadapi, dan mungkin juga kritik yang harus saya terima. Namun, saya memilih untuk maju. Saya memilih untuk hidup dengan cara yang selama ini saya bayangkan tapi takut untuk mencoba. Bayu telah membuka mata saya pada kemungkinan-kemungkinan baru, dan saya tak ingin menutup pintu itu begitu saja. Saya belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi yang saya tahu, hidup saya sudah mulai berubah, dan saya siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, saya menatap bintang-bintang di langit Banyuwangi dengan harapan dan keberanian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya yakin, cerita saya baru saja dimulai. Malam itu, setelah Bayu memadamkan lampu di kamar sebelah, saya duduk di tepi tempat tidur dengan hati yang bergejolak. Perasaan aneh dan baru merayap masuk ke dalam diri saya, bercampur antara rasa malu, penasaran, dan sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk merasakan hidup dengan cara yang belum pernah saya alami selama puluhan tahun ini. Bayu masuk perlahan membawa beberapa lilin kecil yang dia nyalakan di meja samping tempat tidur. Cahaya remang-remang itu mengisi ruangan dengan kehangatan yang berbeda. Dia tersenyum lembut dan duduk di tepi tempat tidur saya. Nenek, aku tahu ini semua terasa aneh. Tapi aku ingin nenek tahu, aku di sini bukan hanya untuk mengajari, tapi juga untuk menemani nenek menemukan kembali dirinya. Saya menatap matanya yang tajam dan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara dia melihat saya yang membuat hati saya bergetar, bukan karena takut atau salah paham, tapi karena rasa pengertian yang mendalam. Bayu, aku sudah lama merasa seperti terlupakan. Seperti hidupku hanya berputar di antara rutinitas dan kenangan. Tapi malam ini, kau membuatku merasa hidup lagi. Dia menyentuh tangan saya dengan lembut, dan sentuhan itu seperti mengalirkan energi hangat ke seluruh tubuh saya. Bayu mulai memijat bahu saya perlahan, melepaskan ketegangan yang saya simpan selama bertahun-tahun. Saat jarinya menelusuri tulang belakang saya merasakan gelombang sensasi yang tak pernah saya duga akan muncul. Jantung saya berdetak lebih kencang, dan bulu roma di lengan saya meremang bukan karena dingin. Saya menutup mata dan membiarkan diri saya tenggelam dalam perasaan itu. Bayu melanjutkan pijatannya dengan penuh perhatian, seolah membaca setiap detak dan napas saya. Kemudian, dia berbisik, "Nenek, kau punya keindahan yang tak tergantikan. Aku ingin kau merasakan itu, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam." Kata-kata itu seperti mantra yang membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci di hati saya. Tiba-tiba, saya merasakan keberanian yang luar biasa untuk membiarkan dirinya lebih dekat, lebih memahami saya bukan sebagai nenek yang lemah, tapi sebagai wanita yang penuh gairah dan kehidupan. Saya tahu ini adalah momen yang menentukan, bahwa apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menjalaninya. Bayu perlahan menurunkan tangan dari bahu saya dan mengangkat wajah saya ke arahnya. Tatapannya begitu intens,
dan saya bisa melihat kehangatan serta keinginan yang tak terucapkan di sana. Saat bibirnya menyentuh dahi saya, seluruh tubuh saya bergetar, dan saya tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah saya lupakan. Dalam sekejap, hidup saya berubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Bayu, cucu yang saya kira hanya anak muda biasa, ternyata membawa angin baru yang mengguncang seluruh jiwa saya. Saya sadar, perjalanan ini baru dimulai, dan sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan. Malam itu, setelah sentuhan lembut di dahi saya, Bayu perlahan menggeser tubuhnya mendekat, membiarkan kehangatan kami menyatu di bawah cahaya lilin yang berkelip-kelip. Suasana di kamar saya berubah menjadi seperti sebuah dunia kecil yang hanya kami berdua huni, jauh dari hiruk-pikuk dan penilaian dunia luar. Tubuh saya yang selama ini terasa beku oleh waktu mulai merespons dengan cara yang tak pernah saya sangka. Setiap gerakan Bayu sangat hati-hati, seolah ia tahu detil-detil yang harus disentuh dan yang harus dihindari, membimbing saya menuju perasaan yang lebih dalam dan penuh kehangatan. Saya mengenakan piyama sutra berwarna krem, dengan renda tipis di bagian lengan dan leher yang memberikan kesan anggun namun tetap menggoda. Bayu, dengan kaos polos dan celana panjang yang nyaman, tampak begitu dekat dan nyata di hadapan saya. Tangannya mulai menyusuri leher saya, turun perlahan ke bahu, dan melewati punggung dengan sentuhan yang membuat seluruh tubuh saya berdetak dalam irama baru. Kami berdua terdiam, hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar di ruangan itu. Bayu menatap mata saya, seolah meminta izin tanpa kata-kata. Saya membalas dengan senyuman yang penuh pengertian dan ketulusan. Dalam momen itu, tidak ada lagi batas antara cucu dan nenek, hanya dua jiwa yang saling menemukan kehangatan dan keberanian untuk hidup. Dia membimbing saya perlahan ke ranjang, seperti seorang penari yang mengerti ritme yang tepat. Setiap sentuhan, setiap gerakan menjadi sebuah tarian yang indah, pelan namun penuh makna. Tubuh saya yang dahulu dianggap sudah usang kini bergetar dan berdenyut, membangkitkan gairah yang selama ini saya pikir telah hilang selamanya. Ketika Bayu memeluk saya dengan erat, saya merasakan kehangatan yang lebih dari sekadar fisik. Ada cinta, ada penerimaan, dan ada keinginan untuk menjelajahi dunia baru bersama, walau dalam keheningan malam yang penuh rahasia. Saya menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pengalaman, tapi sebuah kebangkitan yang tak terduga. Waktu seolah berhenti, dan saya hanyut dalam sensasi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bayu bukan hanya cucu saya, dia adalah pembawa perubahan yang mengajarkan saya arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa usia hanyalah angka, dan setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan dan dicintai. Namun, di balik keindahan malam itu, ada bisikan kecil dalam hati saya yang memperingatkan bahwa kisah ini belum selesai. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan Bayu, sesuatu yang belum saya pahami sepenuhnya. Dan malam itu, ketika kami berdua tertidur dalam pelukan, saya tahu bahwa hidup saya akan berubah selamanya. Aku masih terkejut sampai sekarang, bagaimana sebuah malam bisa mengubah seluruh hidupku. Bayu, cucuku yang kukira hanya datang untuk mengajari teknologi, justru membuka pintu yang lama terkunci dalam diriku, pintu ke dunia yang penuh gairah dan keberanian. Saat aku mengingat kembali sentuhan dan tatapannya, tubuhku masih merinding, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa yang tak pernah kunikmati selama puluhan tahun. Namun, di balik keindahan itu, aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini benar? Apakah aku boleh merasakan hal seperti ini dengan cucuku sendiri? Aku tahu bahwa dalam budaya kita, hubungan seperti ini tabu dan penuh risiko. Tapi hatiku berkata lain, seolah ada sesuatu yang lebih penting dari aturan dan norma, yakni kejujuran pada diri sendiri dan keberanian untuk hidup sepenuhnya. Aku membayangkan, mungkin ada cara lain untuk menghadapi perasaan ini, cara yang tidak menyakiti siapapun dan tetap menjaga kehormatan keluarga. Tapi Bayu sudah begitu dekat,
bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Tatapannya yang penuh pengertian membuatku merasa dimengerti dan diterima, sesuatu yang jarang kurasakan sejak lama. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah Bayu juga merasakan hal yang sama? Atau semua ini hanya karena dia ingin membantuku menemukan kembali semangat hidup? Aku tahu dia dewasa, bijaksana, dan penuh perasaan, tapi aku belum yakin apa arti semua ini bagi dirinya. Aku juga teringat bagaimana tetangga dan saudara mungkin akan bereaksi jika mengetahui perubahan ini. Dunia luar bisa sangat kejam dan penuh prasangka. Namun, aku merasa bahwa hidupku sekarang adalah tentang keberanian untuk melawan batasan itu, walau hanya dalam lingkup kecil dan pribadi. Di saat aku termenung dan meraba-raba perasaan ini, aku menyadari bahwa aku sudah membuka pintu yang tak bisa kututup lagi. Bayu telah membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekedar kenangan. Dia membangkitkan hidupku yang selama ini tersembunyi di balik keriput dan waktu. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa memahami semuanya dengan lebih jelas. Aku ingin percaya bahwa cinta dan kehangatan yang kurasakan malam itu bukanlah kesalahan, tapi sebuah anugerah yang datang di saat yang tepat. Namun, aku juga sadar bahwa perjalanan ini akan penuh liku dan ketidakpastian. Bagaimana aku harus melangkah selanjutnya? Apakah aku berani menghadapi kenyataan yang mungkin mengejutkan ini? Satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bayu telah mengubah segalanya, dan aku harus menemukan cara untuk menjalani kisah ini dengan segala konsekuensinya. Dan dalam hati kecilku, aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti aku? Aku tak pernah menyangka bahwa malam yang begitu hangat itu akan membawa kejutan yang lebih besar lagi. Setelah kejadian itu, Bayu tiba-tiba berubah sikap. Dia yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini menjadi lebih serius dan sedikit menjauh. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang membuat hatiku gelisah dan penuh tanda tanya. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu yang biasanya penuh tawa, Bayu tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Nenek, ada sesuatu yang harus aku katakan," katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku menunggu dengan napas tertahan, merasa jantung berdegup kencang. Dia mulai bercerita tentang kehidupannya yang selama ini aku hanya tahu sedikit. Ternyata, Bayu menyimpan rahasia besar yang membuatnya sering merasa tertekan. Dia mengaku bahwa selama ini ia berjuang dengan identitasnya sendiri, sesuatu yang tak pernah dia ungkapkan kepada siapapun, termasuk keluarganya. "Kau tahu, Nek," katanya, "aku bukan hanya cucu yang datang untuk mengajari nenek teknologi. Aku juga sedang mencari jati diri. Aku merasa berbeda, dan itu membuat aku takut untuk terbuka." Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan beban yang selama ini dia pikul seorang diri. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Semua yang terjadi antara kami tiba-tiba memiliki makna yang lebih dalam. Mungkin bukan hanya aku yang butuh pembebasan, tapi dia juga. Kami berdua mencari sesuatu yang selama ini terpendam dalam diri masing-masing. Bayu kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki perasaan yang rumit tentang dirinya sendiri, dan itu membuatnya bingung tentang masa depan. Aku mendengarkan dengan sepenuh hati, berusaha menjadi tempat yang aman baginya untuk berbagi. Malam itu, suasana berubah dari hangat menjadi penuh kejujuran yang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kami berdua merasa lebih dekat, bukan hanya sebagai nenek dan cucu, tapi sebagai dua jiwa yang saling mencari jawaban dalam hidup yang penuh liku. Aku mulai menyadari bahwa kisah kami bukan sekadar tentang sebuah hubungan, tapi tentang penerimaan, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi siapa diri kami sebenarnya. Namun, di balik keterbukaan itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk diungkap,
sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya lagi. Dan aku tak tahu apakah aku siap untuk itu. Setelah pengakuan Bayu malam itu, suasana hati kami berubah menjadi campuran antara kelegaan dan kegelisahan yang mendalam. Namun, aku tahu bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Bayu tampak seperti memendam rahasia yang lebih besar dari yang sudah dia ceritakan, dan aku merasa dorongan kuat untuk mengetahuinya, meskipun aku takut akan kenyataan yang mungkin kuhadapi. Beberapa hari berikutnya, Bayu menjadi lebih tertutup. Dia sering termenung di sudut ruangan, menatap jauh keluar jendela, seolah mencari keberanian untuk membuka cerita yang lebih dalam. Aku mencoba mendekatinya, berusaha menjadi pendengar yang baik, tapi setiap kali aku bertanya, ia mengalihkan pembicaraan dengan senyum tipis yang tak meyakinkan. Sampai suatu malam, ketika listrik padam lagi seperti dulu, Bayu datang ke kamarku membawa beberapa lilin dan duduk di tepi tempat tidur. Matanya tajam menatapku, dan aku tahu saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dengan suara hampir berbisik, ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh luka dan penolakan. Dia mengaku bahwa selama bertahun-tahun merasa terjebak dalam identitas yang tidak sesuai dengan dirinya. Bayu sebenarnya bukanlah Bayu yang aku kenal selama ini. Dia menyebutkan sebuah nama lain, nama yang selama ini tersembunyi dan hanya diketahui oleh beberapa orang terdekatnya. Nama itu adalah Bunga. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Bunga? Nama itu begitu berbeda dengan sosok Bayu yang selama ini aku cintai sebagai cucuku. Namun, di balik nama itu, aku melihat keberanian luar biasa yang dia tunjukkan untuk menghadapi dirinya sendiri. Bunga adalah perempuan yang selama ini tersembunyi di balik sosok Bayu. Dia merasa terjebak dalam tubuh seorang laki-laki, dan perjuangannya untuk menjadi dirinya sendiri adalah perjalanan yang penuh dengan air mata dan keputusasaan. Malam itu, aku memeluk Bunga dengan erat, merasakan betapa berat beban yang selama ini dia bawa. Aku berbisik pada dirinya, "Kau bukan hanya cucuku, kau adalah bagian dari hidupku yang harus aku terima dan cintai tanpa syarat." Namun, kisah ini belum selesai. Aku tahu, menerima Bunga bukanlah akhir dari perjalanan kami. Masih ada tantangan yang harus kami hadapi bersama, dan rahasia-rahasia lain yang mungkin akan menguji ikatan kami lebih dalam lagi. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk menjalani kisah yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan? Dan apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang? Malam itu terasa seperti puncak dari segala ketegangan yang selama ini terpendam. Sinar lilin yang berkelip-kelip menciptakan bayangan yang menari di dinding kamar, seolah ikut menyaksikan pergulatan batin kami yang begitu dalam. Aku memandang Bunga, atau Bayu, sosok yang selama ini aku kenal, dengan campuran perasaan yang sulit diungkapkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menembus ruang hati yang selama ini tertutup rapat. Aku mulai menyadari betapa kompleksnya perjalanan hidup yang dia jalani, dan betapa besar keberanian yang diperlukan untuk menjadi dirinya sendiri di tengah dunia yang seringkali tak ramah. Tubuhku yang dulu terasa lemah kini bergetar hebat, bukan karena usia, tapi karena gelombang emosi yang meluap-luap. Ini bukan sekadar kisah biasa tentang nenek dan cucu, tapi sebuah drama kehidupan yang penuh liku, rahasia, dan keberanian yang luar biasa. Bayu, atau Bunga, bukan hanya membangkitkan gairah dalam diriku, tapi juga memaksa aku untuk menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari. Terkadang aku merasa seperti sedang menari di atas pisau, antara cinta dan kebingungan, antara penerimaan dan ketakutan. Setiap sentuhan, setiap tatapan, bahkan keheningan kami bersama kini terasa seperti ledakan emosi yang tak tertahankan. Aku merasa seperti sedang terjerat dalam pusaran badai yang semakin menguat,
membawa aku ke titik di mana aku harus memilih antara menyerah atau melawan. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang aku yakini dengan sepenuh hati. Cinta kami, dalam segala bentuknya, adalah kekuatan yang mampu menembus segala batas dan stigma. Tapi aku juga tahu, kenyataan tidak akan berhenti di sini. Ada tantangan yang lebih besar menunggu kami, dan rahasia yang belum terungkap yang bisa mengubah segalanya. Aku merasakan detak jantungku berpacu, napas yang memburu, dan pikiran yang berputar liar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan mampu bertahan dalam badai yang semakin mendekat? Satu hal yang pasti, kisah ini belum selesai, dan aku bersiap untuk menghadapi apapun yang datang, walau dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Malam itu, ketika bayangan lilin menari di dinding kamar, aku merasa seolah dunia ini berhenti berputar untuk sesaat. Aku menatap bunga, yang selama ini aku kenal sebagai Bayu, dengan perasaan yang campur aduk. Ada kekaguman, keheranan, bahkan ketakutan yang merayap masuk ke dalam jiwa. Tubuhku yang dulu terasa lemah dan tertutup oleh waktu kini bergetar hebat, bukan karena usia, tapi karena gelombang emosi yang tak pernah kuduga akan datang menghantam begitu kuat. Ini bukan sekadar kisah biasa antara nenek dan cucu, tapi sebuah cerita yang penuh dengan liku, rahasia, dan keberanian yang melampaui batas-batas yang selama ini ku ketahui. Kami berdiri di ambang sebuah babak baru, di mana cinta kami diuji oleh realita yang tak selalu mudah diterima. Aku tahu, perjalanan ini akan penuh dengan tantangan yang mungkin akan mengguncang fondasi keluarga kami dan menguji keteguhan hati. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berkata, ini adalah kisah yang harus aku jalani, dengan segala risiko dan ketidakpastian yang menyertainya. Aku merasa seperti bunga yang mekar di tengah badai, kuat dan penuh harapan meski diterpa angin kencang. Saat aku memeluk bunga dengan erat, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan cinta ini padam begitu saja. Ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang keberanian untuk hidup jujur dan menerima diri sendiri, hal yang selama ini aku pikir sudah hilang dari hidupku. Tapi di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apa yang akan terjadi ketika dunia luar tahu tentang kami? Apakah mereka akan menerima kami, atau justru menjatuhkan kami dengan pandangan dan stigma yang kejam? Aku menatap langit malam Banyuwangi yang gelap, berharap ada jawaban yang menanti di sana. Tapi malam ini, hanya ada keheningan yang menggantung, penuh misteri dan janji yang belum terucap. Kisah kami berakhir di sini untuk sekarang, tapi aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Ada rahasia lain, ada cerita lain yang menunggu untuk diungkap, dan aku siap untuk menghadapi semuanya. Karena di usia 80 tahun, aku belajar bahwa hidup tidak pernah berhenti memberi kejutan. Dan aku siap untuk terus bertarung, mencintai, dan hidup dengan penuh keberanian.